Masa penahanan Nikita Mirzani kembali diperpanjang selama 30 hari oleh pihak kepolisian. Menjadikannya perpanjangan kedua setelah sebelumnya ditambah 40 hari pada 24 Maret selama di tahanan Polda Metro Jaya. Kondisi Nikita dilaporkan baik dan bugar. Ia juga menunjukkan sisi religius yang semakin kuat. Dengan rutin membaca Al-Quran, Nikita kini tengah berusaha menyelesaikan bacaan kitab suci tersebut sebagai bagian dari proses memperbaiki diri. Perpanjangan penahanan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Ya, kalau nggak terjadi, itu udah jadi fakta. Seperti itu. Mari kita bahas sedikit soal pernyataan pengacara Dr. Reza Gladys terkait kasusnya Nikita Mirzani, yang kabarnya penahanannya baru saja diperpanjang lagi selama 30 hari ke depan. Jadi, Bang Pengacara menyebutkan bahwa penyidik hanya tinggal memenuhi petunjuk jaksa dengan memanggil 2 orang saksi, yaitu Dr. Oki dan Dok Tip. Nah, katanya kalau itu sudah dilakukan, maka berkas akan segera dinyatakan lengkap atau P21. Masalahnya narasi ini sudah pernah beliau sampaikan bulan lalu. Jadi kalau memang tinggal 2 saksi itu saja guys, pertanyaannya kenapa sampai sekarang belum dipanggil juga? Dan kenapa penahanan Nikita Mirzani justru ditambah lagi 30 hari ke depan? Nah, menurut hemat saya ya, dalam logika penegakan hukum, kalau 2 saksi itu memang krusial dan penting serta bisa jadi kunci untuk melengkapi berkas perkara, seharusnya kan penyidik memprioritaskan pemanggilan mereka sejak petunjuk jaksa pertama kali keluar ya, bukan malah menunda-nunda hingga harus memperpanjang masa penahanan. Nah, jadi menurut saya ini hanyalah narasi yang dibangun untuk memberikan kesan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan mendekati selesai. Padahal guys, jika petunjuk jaksa masih belum dipenuhi sampai sekarang, bisa jadi ya ada masalah substansi dalam pembuktian atau penyidik mungkin belum yakin dengan konstruksi pasalnya. Ya, sebagai publik kita juga punya hak untuk kritis ya, karena hukum yang sehat harus berjalankan berdasarkan alat bukti, bukan sekedar opini atau tekanan opini. Polda Metro Jaya resmi merilis informasi terkait dengan perpanjangan masa tahanan tersangka NM dan IM selama 30 hari ke depan terhitung sejak hari ini, 2 Mei 2025. Perpanjangan masa tahanan tersangka NM dan IM ini berdasarkan surat perpanjangan masa tahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dijelaskan lagi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Ade ini, bahwa kedua tersangka ini diduga melakukan pelanggaran tindak pidana ya, yaitu pengancaman, pemerasan melalui media elektronik, serta dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan diinformasikan juga bahwasanya minggu depan terhitung sejak hari ini, penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini akan kembali mengirimkan berkas perkara kedua tersangka itu ke Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Telah melakukan penahanan kepada diri saya, tapi bukti masih dicari ke sana. Yang saya tangkap dari pernyataan Nikita Mirzani kepada Bang Fahmi, pertama, segala proses yang dia lakukan di dalam itu bocor kepada musuhnya. Yang kedua, Nikita mengatakan bahwa kenapa bukti itu masih dicari-cari gitu loh, padahal dirinya itu sudah ditahan. Dari pernyataan itu saya bisa ambil kesimpulan bahwa Nikita menduga bahwa pihak berwajib itu lebih ke arah musuhnya dia ketimbang netral di tengah, dan merasa seakan-akan kasus ini adalah kasus yang dipaksakan harus ditahan, padahal buktinya itu belum cukup. Kasus Nikita ini 20 hari tambah 20 hari tambah 30 hari itu berarti 2 bulan lebih ya, 2 bulan setengah. Waduh, ini kasus sama dengan kasus yang ngalah-ngalahin kasus teroris. Saya tahu mungkin ya pihak yang berwajib itu takut tidak memadai dengan bukti-bukti yang ada. Atau menurut mereka ini buktinya ini belum cukup gitu. Karena kasus ini adalah kasus nasional yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tetapi yang perlu dikoreksi di sini, kalau buktinya belum lengkap, orangnya jangan ditahan dulu, cari dulu bukti yang banyak ya, yang tidak bisa dielakkan baru ditahan. Jadi kalaupun
permasalahannya ini ditunda, ditambah penahanan, itu makin membuat publik itu makin bertanya-tanya, ada apa? Salam dari Koko Hero Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Ya, emang gue bocah ingusan sih. Tapi segumpal ingus gue itu masih jauh lebih tinggi integritasnya dibandingin elu yang katanya dokter dan katanya mantan anggota DPRD itu. Kena deh lu. Memang cocok kau dikasih gelar Dewan Pembenaran. Orang kalau salah itu minta maaf cukup. Nggak usah minta maaf tapi mencari pembenaran. Kalau sebenarnya kau itu nggak mau disalahkan, itu kuncinya, pembenaran kau itu. Tapi kalau ngejek-ngejek Nikita Mirzani yang lagu Aku Selalu Salah, udah merasa kau itu go internasional. Iya, go internasional, perdana go internasional ke Singapura. Itu bukan go internasional. Kalau konser ke luar negeri, ingat, itu bukan go internasional ya. Membedakan go internasional sama konser tunggal aja kau nggak bisa. Satu hal yang harus kau sadari bahwasannya semesta ini terlalu baik untuk Nikita Mirzani. Kenapa aku bilang kayak gitu? Semenjak kau mengejek-ejek Nikita Mirzani masalah nyanyi yang gak bisa Aku Selalu Salah itu, semesta ini justru menunjukkan kalau kau memang bukan orang yang lebih baik dari Nikita Mirzani soal bernyanyi. Mungkin memang betul kau itu bagus nyanyi kalau kau bawa lagu kau sendiri. Tapi kalau kau sudah mengaransemen ataupun mengcover lagunya orang, gak cocok, gak pantas dan gak layak sama sekali. Sekelas Agnes Mo aja, sekelas Beyonce, bahkan sekelas Lady Gaga aja, itu hampir tiap hari latihan, apalagi kalau sudah mau melakukan konser. Itulah tong, merasa sombong, merasa hebat, tiba-tiba udah hari H, di tempat jadikan lagu, dinyanyikan. Ujung-ujungnya apa? Nona Ambon pica, nyalahin tukang musik. Nyalahin tukang musik, dia yang bersalah. Borjong, yang dikomplain orang itu lagunya, kalimatnya, bukan musiknya. Kok kau salahkan pula tukang musik? Kayak mana? Makanya itu loh, udah kebiasaan. Sebenarnya orang itu rame, sorak-sorai ketika kau konser bukan karena suara kau. Ingat, bukan karena suara kau, tapi karena kau doyan jingkrak-jingkrak kayak pemain sirkus. Itu yang bikin orang heboh kalau kau udah konser. Nah, terbukti tidak. Ternyata penahanan Nikita Mirzani telah diperpanjang 30 hari ke depan. Ya, bagaimana aura kebebasannya dari mana? Apa masih menunggu 2 Mei untuk menunggu kebebasannya Niki Bull? Guys, Miss Gossip sudah pernah mengatakan kebebasan itu yaitulah bebas menghayal, ya. Untuk kebebasan yang sesungguhnya mimpi. Nah, untuk proses hukum di Indonesia ini tidak ada yang aneh, ya. Semua proses hukum di Indonesia ini sudah sesuai SOP, ya. Kalau nggak mau proses hukum yang aneh-aneh, makanya sayang jangan jadi kriminalisme. Ayo Pak Hukum, informasikan kembali kepada kliennya bagaimana proses hukum sesuai SOP di Indonesia ini.